Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa dari Habibi TV. Saat ini saya sedang berada di salah satu makbaroh waliullah, makam zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya saat ini berada di desa Karangasem Timur, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Nah, ini makbarohnya, teman-teman bisa lihat. Ini sekelilingnya juga ada banyak makom-makom dari kaum muslimin wal muslimat. Ya, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini adalah makbaroh dari Mbah Dalam Mahsan bin Mbah Raden Kartawijaya dan Mbah Ratu Dijah atau istrinya dari Mbah Dalam Mahsan binti Mbah Pangeran Soheh atau Mbah Pangeran Sake ya. Ini kondisinya. Nah, ini ada bait salam penghormatan untuk kita yang kita biasa bacakan ketika berziarah ke makom para wali, para ulama, alim ulama, kepada orang-orang soleh. Ini assalamullahi ya sada minar rahmani yakshakum ibadallahi ji'nakum qasadanakum tadabanakum, ya seterusnya sampai selesai ya, sampai sini. Nah, ini kondisinya ziarah makom ini sudah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW ya. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu sunnah Nabi yang dicontohkan langsung oleh beliau melalui perilaku ataupun tindakan. Jadi dulu Nabi sering berziarah ke makam istri Nabi, terutama waktu dalam peperangan, ketika Nabiullah berhasil memenangkan peperangan. Ketika para sahabat kembali ke rumah masing-masing, Nabi mendatangi makom Sayyidah Khadijah. Ya, di situ Nabi menangis bercerita kepada Sayyidah Khadijah. Sodaqta ya Khadijah, kata Nabi, engkau benar ya Khadijah, Allah telah memenangkan Islam, Allah telah meninggikan Islam. Jadi menangis mendatangi ziarah kubur, bercerita untuk membuat hati kita lega, itu tidak salah teman-teman, karena itu dicontohkan langsung oleh Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita. Ini makomnya. Assalamualaikum ya waliullah. Mbah Dalam Mahsan bin Mbah Raden Kartawijaya. Ini Mbah Ratu Dijah binti Mbah Pangeran Soheh. Kalau ini istri saya. Insyaallah. Ya, kita habis ziarah teman-teman, karena kita punya guru Pak Haji. Pak Haji bilang ketika kita berdoa bertawasul kepada orang-orang soleh, kepada alim ulama, kepada zuriyah Nabi, insya Allah makbul ya. Tawasul ini juga sudah dicontohkan jauh sebelumnya ya. Kalau teman-teman tahu Ashabul Kahfi itu ya, yang tertutup pintu guanya oleh batu besar, mereka berupaya sekuat mungkin untuk keluar tetapi tidak bisa, dan mereka bertawasul kepada Allah dengan amal soleh mereka. Nah, kita bisa juga bertawasul baik kepada Nabiullah Muhammad dan lain sebagainya, kali ini dengan orang-orang soleh, orang-orang yang dulunya memang penyebar agama Islam di Kecamatan Citerep. Nah, ini nanti habis dari sini insya Allah saya dan istri akan berziarah ke makom Mbah Sake, Mbah Pangeran Sake. Mbah Sake, kenapa dibilang Mbah Sake? Karena Mbah Sake itu dulu kalau saya baca sejarahnya
dulu beliau ketika mensyiarkan agama Islam suka bawa minuman yang terbuat dari bambu yang itu dinamakan tempat minumannya itu sake. Dia keliling kemana-mana itu suka bawa minuman yang terbuat dari bambu yang dinamakan sake, makanya namanya Mbah Sake. Nah, kata Pak Haji juga ketika kita berdoa di makom, ini adalah tempat suci. Jadi berdoa boleh di mana saja teman-teman, boleh di mana saja, boleh kapan saja. Tetapi ada beberapa tempat, ada beberapa waktu, ada beberapa cara yang mungkin bisa doa itu jauh lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap mendengar, maksudnya tetap lebih dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika sholat di masjid di Madinah, sholat di Mekah itu kan berbeda dengan sholat-sholat di masjid-masjid biasa ya teman-teman. Ini buat teman-teman yang mau ziarah ke makam Mbah Macan. Kalau orang banyak bilangnya makam Mbah Macan, tulisannya Mbah Maksan, Mbah dalam Maksan, Mbah Macan bin Mbah Raden Kertawijaya sama Mbah Ratu Dijah. Mbah Ratu Dijah ini anak dari Mbah Pangeran Soheh. Nah, jadi Mbah Macan ini mantunya dari Mbah Sake, Mbah Pangeran Soheh, Mbah Sake, Pangeran Sake. Mbah Sake ini ternyata masih ada silsilah keturunan dari kerajaan Banten, teman-teman. Jadi beliau selain sebagai ulama, beliau juga sebagai tokoh nasionalis ya, tokoh nasionalis yang dulu sering dikejar-kejar sama Belanda karena menyulitkan Belanda dalam menjajah negara kita. Tapi berkat izin Allah beliau tidak bisa ditangkap dan dikejar oleh Belanda. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, ini ada kotak amal kalau mau sedekah. Ini ada Al-Quran. Kemarin saya kesini ketemu sama bapak-bapak yang sedang tirakat. Dia tirakat di sini 3 malam. Ya, ini bekas tikarnya. Tirakat 3 malam di sini. Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan buat teman-teman yang punya hajat, yang punya keinginan tapi belum Allah kabulkan, sok mangga dicoba ziarah ke makam wali ya, Wali Songo, ziarah ke makam ulama, ziarah ke zuriyah Nabi. Tapi jangan lupa juga ziarah atau mendoakan kepada orang tua yang jika orang tuanya sudah tidak ada ya teman-teman. Itu yang utama. Jadi jangan lupa kirim doa kalau kita jauh dari makam orang tua kita. Kirim doa, kirimkan Fatihah, kirimkan doa ampunan untuk orang tua kita. Kemudian baru kita bertawasul kepada para wali, para aulia, para waliullah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dengan karomah, dengan kemuliaan para wali ini, para zuriyah Nabi ini, Allah menjadi senang dan Allah mengabulkan apa yang menjadi doa dan pinta kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.